Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apa sih yang perlu dilakukan jika seandainya suami istri dalam kehidupan pernikahannya sudah merasa tidak ada cinta lagi? Tentu saja, kehidupan pernikahan berbeda jauh dengan ketika misalkan pacaran. Ketika misalkan pacaran bisa mungkin dengan ringannya, dengan sederhananya, mutusin gitu aja tanpa memikirkan berbagai macam konsekuensi-konsekuensi lainnya. Sedangkan berbeda dengan pernikahan, karena dengan di pernikahan ini adanya penyatuan akad yang perjanjiannya itu disamakan dengan perjanjian antara Allah dengan para nabi-nabinya yang namanya mitsaqan ghalizah. Apalagi kalau misalkan kita pikir sudah punya anak, pasti kita juga bakal berpikir ini anak gimana. Gak mungkin juga asal main putus seperti waktu zaman ketika waktu masih pacaran. Belum lagi juga berbicara tentang apa yang akan terjadi kalau misalkan hubungannya dengan orang tua atau keluarga besar dari masing-masing pihak. Maka tentu ini adalah hal yang perlu kita renungi baik-baik dan pasti perlu kita cari jalannya seperti apa kalau misalkan kita merasa tidak ada lagi cinta antara suami dan istri. Namun ketika kondisi tidak ada cinta antara suami istri dan masih terus bertahan, ada satu kabar baiknya. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah bahwa ini ternyata masuk dalam satu komponen cinta. Maksudnya apa tuh? Jadi sebetulnya gini, kalau misalkan kita bicara soal cinta, saya akan merujuk kepada teori yang diucap oleh Pak Robert Sternberg. Robert Sternberg ini adalah seorang profesor yang psikologi yang pernah meneliti tentang cinta. Maka ternyata cinta itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ternyata cinta tidak hanya sekedar perasaan emosi saja, suka atau tidak suka, bukan hanya sekedar perasaan itu saja, tapi ada sesuatu yang lebih unik, lebih mendalam daripada cinta. Daripada yang kita ketahui tentang cinta itu sendiri. Bahkan kalau misalkan separah-parah apapun kondisi dalam pernikahan, misalkan terjadi perselingkuhan yang bagaimana lah gitu, tapi masih tetap bertahan, itu tandanya masih ada cinta di dalam situ. Dan selama masih ada komponen cinta ini, kabar baiknya adalah bisa untuk senantiasa diperbaiki. Jadi kabar baiknya selalu seperti demikian. Seburuk-buruk apapun kondisi pernikahan, selama masih ada komponen dalam cinta ini masih bisa diperbaiki. Dan kembali lagi ke Pak Robert Sternberg tadi. Pak Robert Sternberg tadi dalam teorinya ada namanya teori triangle of love, segitiga cinta. Jadi beliau menyebutkan bahwa cinta itu ada 3 unsur, ada 3 komponen. Dan dalam pernikahan, menurut hemat saya, ini 3-tiganya ini perlu sempurna. Apa saja 3 komponen ini? Komponen pertamanya adalah ada yang namanya komitmen. Komitmen ini adalah komponen kognitif di mana kita menyadari dan kita mau untuk senantiasa mempertahankan pernikahan. Komponen komitmen ini secara dasarnya adalah suka nggak suka, jalanin. Ini adalah komitmen. Dan komitmen ini, kalau kehidupan pernikahan hanya ada komitmen saja, tentu inilah kondisi yang dimana pernikahan hambar. Kondisi pernikahan hambar, kondisi dimana suami istri merasa tidak ada cinta lagi, ini kondisi dimana masih ada komitmen. Dan kondisi komitmen ini, pernikahan hambar ini, para Robert Sternberg ini menyebutnya namanya empty love, cinta yang kosong, empty love. Nah, empty love ini, kabar buruknya ya memang ini tidak bagus untuk bertahan berlama-lama seperti ini. Namun kabar baiknya, inilah tadi yang saya bilang, separah-parah apapun kondisi pernikahan seseorang, kalau masih ada komitmen, masih sangat-sangat bisa diperbaiki. Misal, ketika terjadi perselingkuhan, ketika misalkan yang melakukan selingkuhannya ini sudah sadar, dia tidak mau lagi untuk selingkuh gitu ya, komitmennya ada untuk betul-betul tidak mau mengulanginya lagi, maka ini masih bisa untuk diperbaiki. Jadi itulah komitmen. Komitmen itu mau separah-parah apapun kondisinya, selama masih ada kemauan, ini bisa untuk diperbaiki. Jadi ini komitmen. Nah, sekarang komitmennya ini selama dalam pernikahan, ini kita ikatkan ke siapa?
Ada orang yang mengkomitmenkan pernikahan ini adalah untuk pasangannya, itu ada. Ada orang yang mengkomitmenkan pernikahan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk jadi persembahan untuk Allah, ini juga ada. Dan maka kalau misalkan komitmennya ini untuk Allah, maka dia mempertahankan pernikahan untuk Allah. Kalau misalkan sudah tidak baik hubungan pernikahannya, justru malah memperparah hubungan antara dirinya dengan Allah, maka cerai pun karena untuk Allah. Jadi komitmen di sini, sahabat-sahabat sekalian, di mana kita menaruh dan meletakkan komitmen dalam pernikahan ini? Ini kita nikah buat siapa sih? Nah, komitmen ini hubungannya untuk itu. Dengan kekuatannya niat dan landasan dari pernikahan ini pada dasarnya untuk siapa Anda persembahkan pernikahan ini. Itu adalah komitmen. Jadi komitmen, kalau pernikahan hanya komitmen saja, ini empty love. Kabar buruknya tidak bagus ini untuk berlama-lama. Kabar baiknya, separah-parah apapun, insya Allah masih ada ruang untuk perbaikan. Lalu komponen yang kedua, komponen yang pertama tadi dari segitiga cinta atau triangle of love tadi, itu yang pertama adalah komitmen. Yang kedua ada yang namanya intimacy. Intimacy ini adalah komponen persahabatan, komponen keakraban. Seberapa sering kita bercanda sama pasangan kita, seberapa sering kita hahaha hihihi, seberapa sering kita ngomongin hal-hal yang gak penting sama pasangan kita. Nah ini nih, untuk membangun intimasi. Coba lihat, kita ngobrol sama sahabat kita biasanya gimana? Ada kalanya kita ngomong sama sahabat, ngomongin hal-hal yang penting-penting, yang masalah rahasia betul. Tapi coba lihat, sering gak kita ngomongin tentang, kalau saya masih suka baca anime, kadang-kadang ngomongin tentang anime sama teman. Kadang-kadang kan gitu kan. Kadang-kadang masih suka ngomongin apa sih? Gosipin artis atau siapapun gitu. Itu kan hal-hal yang nggak penting. Hal-hal yang nggak penting itu, tapi kalau misalkan diomongin itu tuh bisa menjadi persahabatan, intimasi, bercanda bareng gitu sama pasangan, sama anak-anak. Justru ngomongin hal-hal yang nggak penting kayak gini ternyata penting kalau kita mau membangun cinta dalam rumah tangga. Maka kalau misalkan kondisi pernikahan kita hambar tadi, kondisi pernikahan kita dirasakan tidak ada cinta lagi antara suami dan istri, boleh jadi tadi mungkin hanya ada komitmen aja, maka nyalainlah komponen yang kedua ini, komponen persahabatan, komponen intimasi, silakan untuk dinyalakan dan dimulai dari sekarang untuk dibangun bersama pasangan Anda. Maka itu adalah komponen yang kedua. Lalu komponen yang ketiga itu ada yang namanya passion. Passion ini kurang lebih hasrat, gairah untuk senantiasa berhubungan bersama sama pasangan, berdua-duaan bersama pasangan. Gairah ini yang kira-kira hubungannya erat dengan kebutuhan biologis. Nah, jadi gairah, passion. Nah, passion ini, sahabat-sahabat sekalian, ini juga tentu merupakan salah satu hal yang perlu untuk ditumbuhkan kembali dalam rumah tangga. Jangan sampai ketika misalkan suami atau istri yang sedang bekerja di luar sana mendapatkan godaan passion di luar sana sedemikian ganas, tapi di dalam rumah justru tidak dimunculkan passionnya. Jadi seandainya misalkan suami sudah berusaha sedemikian mungkin menjaga pandangan gitu, tapi melihat pandangan, aduh rok mini, nyampe rumah daster, nyampe kamar daster, maksudnya seperti itu. Nah jadi kadang-kadang kita perlu untuk menyiapkan peralatan tempur ya, untuk khusus sama pasangan kita, outfit khusus sama pasangan kita. Bukankah Nabi Muhammad SAW kalau habis dari keluar kota, sebelum ke rumah, sebelum masuk ke sampai kota Madinah, sebelum ketemu sama istrinya, beliau bermandi dulu, bebersih dulu, wewangi dulu, gitu kan? Kan kadang-kadang kita juga kalau mau ketemu klien, mau kerja, kadang-kadang kita mandi dulu. Kenapa tidak kita kalau mau ketemu sama pasangan, kita mandi dulu? Atau setidaknya nyampe rumah, mandi, bebersih, wewangian, gunakan parfum-parfum yang sekiranya itu membangkitkan hasrat pasangan Anda, menggunakan pakaian-pakaian yang kiranya itu membangkitkan hasrat pasangan Anda. Karena kalau sama yang halal, justru silakan nikmati yang halal. Ya kan? Kita minta didoakan sama Allah, ya Allah, minta dicukupkan sama yang halal-halal dan minta dijauhkan sama yang haram-haram. Maka kalau ingin sama yang halal, eksplorasilah sebebas-bebasnya dengan ada batasan-batasan tertentu tentu.
tidak boleh lewat lubang anus, seperti itu ya. Cuma kalau misalnya selain itu silakan bebas berkreasi outfit Anda, berkreasi make up Anda, berkreasi parfum, berkreasi dandanan, berkreasi apapun yang sekiranya itu bisa membangkitkan passion. Maka sahabat-sahabat sekalian, jikalau cinta tidak dirasakan lagi antara suami dan istri, beruntungnya kalau masih ada komitmen, intimasi sama passion sebagai komponen dari cinta itu bisa untuk dibangkitkan kembali. Yang penting inisiatifnya dimulai dari sendiri tanpa perlu nungguin inisiatif dari pasangan. Karena kalau misalkan kita nungguin dari pasangan dan pasangan juga nungguin dari kita, tuntut, apa yang akan terjadi? Akankah terjadi perubahan? Atau mungkin jangan tetap gini-gini aja? Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, silahkan hidupkan kembali cinta dalam rumah tangga kita semua dengan senantiasa menguatkan satu, komitmen kita, dua, mempererat intimasi sama pasangan, dan kemudian yang ketiga, menyalakan, membara-bara passion dalam rumah tangga antara kita dengan pasangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.